Bayangkan sebuah masa ketika tanah Jawa nyaris terbelah. Dua wali besar sama-sama ikhlas, berdakwah berdiri, saling berhadapan. Bukan karena dendam, bukan karena kekuasaan, melainkan karena cara menyampaikan kebenaran yang berbeda. Satu memilih jalan budaya agar hati rakyat terbuka, yang lain memilih ketegasan syariat agar arah tak menyimpang. Ketika umat mulai terbelah, pertanyaannya hanya satu. Apakah perbedaan ini akan melahirkan hikmah, atau justru perpecahan besar? Sebelum ceritanya dimulai, like video ini, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah dakwah paling mengguncang tanah Jawa. Tanah Jawa sore itu berwarna tembaga, langit seakan menggantung rendah, menyimpan rahasia perubahan besar yang sedang merayap pelan ke hati manusia. Di sebuah alun-alun yang dikelilingi pohon beringin tua, suara gamelan mengalun lirih, menyatu dengan desir angin dan napas ratusan orang yang duduk bersila. Mereka datang bukan sekadar menonton, mereka datang untuk mendengar, memahami, dan mencari makna. Di tengah lingkaran itu, berdiri Sunan Kalijaga. Jubahnya sederhana, sorot matanya teduh, sebuah kotak wayang terbuka di hadapannya, bukan sebagai hiburan kosong, melainkan jembatan makna. Ketika tangannya menggerakkan toko-toko kulit, suaranya mengalir pelan, penuh perumpamaan. Ia bicara tentang kebaikan dengan bahasa bumi, tentang tauhid dengan kisah manusia. Orang-orang mendengarkan, sebagian terharu, sebagian terdiam, sebagian lain tersenyum karena merasa dimengerti. Namun, di tepi kerumunan, ada tatapan yang berbeda, tegak, lurus, dan dingin. Tatapan itu milik Sunan Kudus. Ia baru tiba, ditemani beberapa santri yang wajahnya menyimpan keheranan. Baginya, dakwah adalah terang yang harus bersih dari bayang-bayang. Kata-kata harus tegas, hukum harus jelas, batas harus lurus. Ia menyimak tanpa menyela, tetapi dada itu berdenyut oleh kegelisahan. "Wayang," gumam seorang santri di sampingnya, setengah berbisik. "Apakah pantas?" Sunan Kudus tidak menjawab. Ia menunggu hingga gamelan berhenti, hingga kisah ditutup dengan doa. Ketika Sunan Kalijaga menunduk memberi salam, Sunan Kudus melangkah maju. Kerumunan terbelah, angin seolah berhenti. "Saudaraku," suara Sunan Kudus terdengar tenang, namun tegas. "Apa tujuanmu mengajak mereka dengan kisah-kisah ini?" Sunan Kalijaga menatapnya dengan senyum yang tidak defensif. "Agar mereka mendekat tanpa takut," jawabnya lembut. "Agar hati terbuka sebelum hukum dikenalkan." Beberapa orang mengangguk, beberapa yang lain saling pandang cemas. Sunan Kudus menarik napas. "Agama bukan panggung. Kebenaran tidak perlu diselubungi simbol yang rawan disalahpahami." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Riak menyebar. Sunan Kalijaga tidak tersinggung atau setidaknya ia menyembunyikannya dengan baik. "Simbol hanyalah jembatan," katanya. "Aku tak mengubah tujuan, hanya jalannya." "Jalan yang salah," sahut Sunan Kudus cepat. "Umat butuh kepastian, bukan kiasan." Kerumunan mulai bergemuruh. Ada yang ingin membela, ada yang takut bicara. Dua wali itu berdiri berhadapan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dua keyakinan yang sama-sama yakin benar. Sunan Kalijaga menurunkan pandangan sejenak, lalu berkata, "Kepastian tanpa kesiapan melahirkan penolakan. Jawa punya luka panjang, aku merawatnya pelan. Dan pelan bisa menjadi dalih." Balas Sunan Kudus, ketika garis kabur, kesesatan masuk. Senja semakin pekat, burung-burung kembali ke sarang, seakan tahu bahwa sesuatu yang berat sedang menggantung. Sunan Kalijaga menutup kotak wayang. "Aku tak menutup hukum," ucapnya. "Aku membukanya lewat pintu yang mereka kenal." Sunan Kudus menatap mata itu, mata yang jujur. Namun menurutnya berbahaya jika ditiru tanpa batas. "Jika pintu itu mengaburkan arah," katanya, "maka aku tak bisa diam." Keduanya terdiam. Di antara mereka, udara menegang. Kerumunan menunggu, seolah satu kata lagi bisa mengubah segalanya. Sunan Kalijaga melangkah setengah langkah ke belakang, memberi ruang. "Mari kita bicara lagi," katanya, di tempat yang lebih sunyi. Sunan Kudus mengangguk tipis. "Kita akan bicara," jawabnya, "dan aku akan bertanya lebih dalam." Saat mereka berpisah,
seorang anak kecil mendekati kotak wayang yang tertutup. Ia menyentuhnya, lalu menatap langit. Di kejauhan, awan hitam berkumpul, seperti pertanda hujan atau ujian. Malam turun cepat. Di dua sudut Jawa yang berbeda, dua wali bermunajat dengan cara masing-masing. Satu memohon hikmah agar jembatan tak runtuh, yang lain memohon ketegasan agar jalan tak menyimpang. Dan di antara doa-doa itu, benih perbedaan telah tertanam siap, tumbuh menjadi konflik yang akan mengguncang tanah Jawa. Pagi berikutnya datang dengan kabut tebal. Desa-desa di sepanjang tanah pesisir terbangun oleh bisik-bisik yang merambat lebih cepat dari ayam berkokok. Semalam, kabar pertemuan dua wali itu telah berubah rupa. Dari dialog menjadi tudingan, dari perbedaan menjadi penilaian. Orang-orang berkumpul di serambi, di pasar, di pelataran masjid bertanya dengan suara ditahan, takut namun penasaran. Di sebuah langgar kecil, Sunan Kudus duduk tegak. Para santrinya mengelilingi, menunggu arah. Wajah mereka menyimpan api-api yang lahir dari kecemasan bercampur keyakinan. Guru, kata seorang santri, orang-orang meniru wayang itu. Mereka menyebutnya dakwah. Apakah kita akan diam? Sunan Kudus menutup mata sejenak. Di dadanya, ayat-ayat berbaris rapi. Hukum berdiri lurus. Kita tidak menuduh, katanya pelan. Kita meluruskan. Namun, kata meluruskan punya gema panjang. Siang hari, gema itu menjelma khotbah tegas. Di hadapan jamaah, Sunan Kudus berbicara tentang batas, tentang kemurnian niat, tentang bahaya simbol yang disalahpahami. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua mengerti. Setiap kalimat terasa seperti palu yang mengetuk kayu rapuh. Sementara itu, di sisi lain Jawa, Sunan Kalijaga memilih diam. Ia berjalan menyusuri pematang, menyapa petani, mendengar keluh kesah yang tak sempat menjadi doa. Di sebuah pendopo sederhana, ia kembali menggelar kisah, kali ini lebih singkat, lebih hening, tanpa gamelan, tanpa sorak. Ia bicara tentang niat, tentang hati yang perlu disembuhkan sebelum diarahkan. Namun, bisik-bisik telah berubah menjadi suara. Itu menyimpang, kata sebagian. Itu menenangkan, kata yang lain. Dua kubu tumbuh seperti bayangan panjang menjelang sore. Masjid yang dulu ramai bersama, kini memisah waktu. Pintu-pintu tak tertutup, tetapi jarak terasa. Sore itu, sebuah kejadian kecil menyulut api besar. Sekelompok pemuda, entah oleh salah paham atau oleh semangat yang terlalu penuh, membakar selembar wayang di pinggir alun-alun. Api menyala cepat. Kulit mengerut, bau hangus menusuk. Orang-orang berteriak. Ada yang menahan, ada yang bersorak. Dalam hitungan detik, peristiwa itu menjadi kabar. Wayang dibakar. Nama Sunan Kalijaga disebut dengan nada berbeda-beda, iba, marah, dan curiga. Ketika kabar itu sampai, Sunan Kalijaga menunduk lama. Tangannya gemetar sebentar, lalu tenang. Biarkan, katanya kepada murid-muridnya yang gusar. Api tidak membakar makna. Di tempat lain, Sunan Kudus mendengar kabar yang sama. Wajahnya mengeras. Aku tidak memerintahkan ini, ujarnya tegas. Namun ia juga tahu, kata-kata punya bayang, dan bayang bisa melukai. Malam itu, ia memanggil para santri. Jangan menambah luka, pesannya. Jika ada yang salah, kita perbaiki dengan ilmu, bukan amarah, tetapi arus sudah bergerak. Tekanan datang dari tokoh-tokoh setempat, dari pemuka yang takut kehilangan pengaruh. Guru, kata mereka, perselisihan ini harus disudahi. Tunjukkan mana yang benar. Usulan itu terdengar sederhana, namun berbahaya. Ujian dakwah sebuah pertemuan terbuka. Di hadapan rakyat, dua jalan akan dipertontonkan, dua suara akan ditimbang. Kabar itu menyebar seperti angin kering. Ada yang menunggu dengan harap, ada yang dengan niat menghakimi. Malam menjelang, Sunan Kalijaga duduk di depan kotak wayang yang kini kosong. Ia mengingat wajah anak kecil yang menyentuhnya semalam. Jika pintu ditutup, bisiknya, aku akan mencari jendela. Ia berdoa, bukan agar menang, melainkan agar tidak melukai. Di masjid tua, Sunan Kudus berdiri lama. Selepas Isya, ia memandang mihrab, merasakan beban kotekatania sendiri. Jika jalan harus lurus, doanya, jangan biarkan aku mengeras. Dua doa, dua niat,
satu tujuan. Namun, esok hari menjanjikan panggung yang tidak ramah bagi kerendahan hati. Rakyat menunggu, dan tanah Jawa menahan napas, bersiap menyaksikan apakah dakwah akan menyatukan atau memecah lebih dalam. Pagi itu, pasar tak seramai biasanya. Orang-orang datang, namun langkah mereka ragu. Di sela Tower Menawar, pembicaraan berbelok ke satu hal yang sama. Pertemuan terbuka yang akan digelar, ada yang menyebutnya ujian dakwah. Ada pula yang berbisik penghakiman. Kata-kata itu berputar, menajam, lalu menempel di hati. Di sebuah surau pinggir sawah, Sunan Kalijaga duduk bersila. Murid-muridnya mengelilingi. Wajah mereka menyimpan resah. "Guru," ujar seorang di antaranya. Orang-orang memisahkan diri. Mereka saling menutup telinga. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Ketika takut berbicara, orang memilih berkelompok, katanya. Dan kelompok mudah tersulut. Sementara itu, di kota, Sunan Kudus menerima tamu tanpa henti. Tokoh-tokoh mendesak kepastian. "Kami butuh kejelasan," kata mereka. Umat bingung. Sunan Kudus mendengar, menimbang, lalu menjawab dengan kalimat yang terukur. "Kejelasan lahir dari ilmu," ucapnya. Namun, ilmu butuh waktu. Waktu itulah yang tak dimiliki Jawa hari-hari ini. Dua kubu telah terbentuk. Mereka tidak saling memaki, tetapi saling menghindar. Masjid yang dulu satu saf, kini membagi jadwal. Anak-anak bertanya. Orang dewasa mengalihkan pandang. Perbedaan tumbuh menjadi jarak yang tak terlihat, namun terasa. Menjelang siang, kabar buruk menyambar lagi. Di sebuah desa, seorang khatib yang mencoba menengahi malah diteriaki. "Pilih sisi," seru seseorang. Suasana memanas, nyaris ricuh. Beruntung, seorang sesepuh melangkah maju, menenangkan dengan suara gemetar. "Jika wali saja berbeda jalan, apalagi kita," katanya lirih. Kalimat itu menyelamatkan hari, namun meninggalkan luka. Sore hari, Sunan Kalijaga berjalan ke alun-alun yang pernah menjadi tempat kisah. Di sana, sisa arang masih hitam di tanah jejak wayang yang dibakar. Ia berjongkok, menyentuhnya. "Abu pun punya cerita," gumamnya. Seorang pemuda mendekat, wajahnya keras. "Guru," katanya tanpa salam, "mengapa tidak berhenti saja, agar kami tak disalahkan?" Sunan Kalijaga menatapnya lama. "Berhenti tidak selalu menyembuhkan," jawabnya. "Kadang, luka butuh cahaya, bukan tirai." Di kota, Sunan Kudus mendengar kabar hampir ricuh itu. Ia memanggil beberapa santri yang suaranya mulai meninggi. "Jangan bawa namaku untuk membakar apapun," tegasnya. "Jika kau ingin meluruskan, luruskan dirimu dulu." Para santri terdiam, menyadari bayang kotak kata guru mereka sendiri. Malam turun, undangan resmi untuk pertemuan terbuka disebarkan. Tempatnya ditetapkan di tanah lapang, hari dan jam diumumkan. Rakyat berdebat, datang atau menghindar. Ada yang berharap kebenaran memancar. Ada yang takut perpecahan meledak. Di bawah langit penuh bintang, Sunan Kalijaga bermunajat. Ia memohon agar Katikota tidak menjadi pisau. Ia teringat wajah-wajah yang tersenyum kala kisah mengalir, juga wajah-wajah yang menegang ketika simbol dipersoalkan. "Jika aku salah," doanya, "perlihatkan tanpa mempermalukan." Tak jauh dari sana, Sunan Kudus berdoa dengan nada berbeda. Ia memohon keteguhan agar hukum tidak dikaburkan, namun juga memohon kelapangan agar keteguhan tak menjadi palu. "Jika aku keras," bisiknya, "lunakan tanpa melemahkan." Menjelang tengah malam, sebuah mimpi menyentuh keduanya dengan cara yang tak sama. Sunan Kalijaga melihat jembatan kayu di atas sungai deras. Papan-papannya rapuh, namun banyak orang menyeberang dengan hati-hati. Sunan Kudus melihat jalan batu yang lurus, kokoh, namun di ujungnya, orang-orang ragu melangkah karena terik. Mereka terbangun dengan dada berdebar. Dua isyarat. Satu pertanyaan. Jalan mana yang menyelamatkan lebih banyak? Fajar menyingsing. Di sudut-sudut Jawa orang-orang bersiap. Ada yang menajamkan argumen, ada yang menyiapkan doa. Tanah lapang menunggu, sunyi namun syarat. Dan ketika matahari naik, satu kabar terakhir beredarakan, ada tanda yang menyertai pertemuan itu. Apakah tanda itu cahaya atau badai?
tanah lapang itu berubah wajah sejak pagi. Orang-orang berdatangan dari penjuru desa, membawa harap dan kecemasan dalam takaran yang sama. Ada yang duduk bersila rapi, ada yang berdiri di tepi, ada pula yang memilih berteduh di bawah pohon, seakan jarak memberi rasa aman. Angin berembus kering, menggulung debu tipis seperti mengingatkan bahwa hari ini bukan hari biasa. Di sisi timur lapang, Sunan Kudus tiba lebih dulu. Langkahnya mantap, wajahnya tenang, santrinya mengikuti dengan sikap tertib. Ia menatap kerumunan, sekilas mata itu menyapu, menimbang suasana. Di sisi barat, Sunan Kalijaga datang tanpa iring-iringan besar. Ia berhenti sejenak, memberi salam pada orang-orang yang dikenalnya, lalu melangkah ke tengah dengan jubah sederhana. Ketika keduanya berdiri berhadapan, lapang itu hening. Tidak ada teriakan, tidak ada sorak, hanya detak yang terasa di telinga masing-masing. Seorang sesepuh maju, suaranya bergetar namun tegas. "Hari ini bukan untuk menang," katanya. "Hari ini untuk terang." Sunan Kudus mengangguk. "Terang lahir dari kejelasan," ujarnya. Ia membuka dengan ayat dan penjelasan yang runtut tentang batas ibadah, tentang risiko simbol yang tak dikawal. Kata-katanya tajam, namun tertata. Beberapa orang mengangguk mantap, beberapa yang lain menggenggam tangan. Gelisah, giliran Sunan Kalijaga. Ia tidak langsung bicara. Ia memandang lapang wajah-wajah yang sama-sama ingin selamat. "Terang juga lahir dari kesiapan," katanya pelan. Ia bercerita singkat tentang seorang perantau yang takut menyeberang sungai hingga menemukan jembatan kecil. "Jembatan bukan tujuan," ucapnya. "Ia hanya menuntun." Desas-desus berdesir. Seseorang berteriak dari belakang, "Lalu mana hukumnya?" Sunan Kalijaga mengangguk ke arah suara itu. "Hukum adalah arah," jawabnya. "Namun orang yang tersesat butuh tanda sebelum kompas." Sunan Kudus melangkah setengah langkah. "Tanda yang kabur menyesatkan," katanya. "Umat butuh garis." Nada suaranya tidak tinggi, tetapi tegas. Udara menegang. Dua jalan itu kini berdiri telanjang di hadapan rakyat. Seorang pemuda maju tanpa izin. "Buktikan," serunya. "Mana yang benar?" Kerumunan bergemuruh. Sesepuh hendak menenangkan. Namun terlambat, tapi penasaran sudah menyala. Sunan Kudus menatap pemuda itu. "Kebenaran bukan tontonan," katanya. Sunan Kalijaga menambahkan, "Dan pembuktian tanpa hikmah melukai." Namun tuntutan tak surut. Di saat itulah langit berubah. Awan gelap bergulung cepat, angin berputar, debu menari liar, menutup mata. Orang-orang berseru, ada yang berdoa, ada yang berlari mencari pegangan. Sebuah tiang kayu di tepi lapang berderit keras, nyaris roboh. Sunan Kudus berdiri tegak, mengangkat tangan, memerintahkan santrinya menenangkan massa. Sunan Kalijaga bergerak cepat ke arah tiang. Bersama beberapa warga, dengan tarikan serempak, tiang itu ditahan. Angin mengaum, lalu seperti datangnya ia reda. Debu turun perlahan, hening kembali, lebih pekat dari sebelumnya. Semua terdiam, tidak ada sorak kemenangan, hanya napas yang kembali teratur. Sesepuh memandang keduanya dengan mata basah. "Tanda datang," katanya lirih, "bukan untuk memilih siapa, tetapi mengingatkan kita." Sunan Kudus memecah hening. "Kita hampir menyulut bahaya," ucapnya. Suaranya lebih rendah. Ia menatap kerumunan. "Jika ketegasan membuat kalian berlari ke tepi, itu bukan maksudku." Sunan Kalijaga menyambung. "Jika kisah membuat kalian lupa arah, itu juga bukan niatku." Kata-kata itu menggantung. Rakyat saling pandang. Ada yang merasa diredakan, ada yang justru makin bingung. Seorang ibu menangis pelan, memeluk anaknya. Seorang lelaki tua menunduk, berbisik doa. Pertemuan itu ditutup tanpa putusan. Sesepuh menyarankan jeda, "Biarkan malam menurunkan panas," katanya. Keduanya mengangguk setuju pada satu hal. Hari ini terlalu penuh. Saat kerumunan bubar, kabar lain menyebar cepat. Di desa seberang, seorang tokoh yang lantang memihak salah satu jalan jatuh sakit mendadak. Orang-orang menafsir, menambah cerita pada cerita. Jawa kembali berbisik. Malam tiba. Sunan Kalijaga duduk sendirian, menatap langit yang kini cerah.
Ia merasakan beban yang tak ringan bukan dari lawan, melainkan dari mereka yang berharap terlalu besar. Di tempat lain, Sunan Kudus berjalan menyusuri serambi masjid. Langkahnya pelan. Ketegasan yang ia banggakan kini diuji oleh kenyataan yang rapuh. Dan di antara bintang-bintang, seolah ada pertanyaan yang sama bergaung di dada keduanya. Jika terang sudah ditunjukkan, mengapa hati masih terbelah? Jawaban itu belum datang. Namun jejaknya sudah mulai tampak di retaknya persaudaraan yang menuntut penyembuhan, bukan pembenaran. Tanah Jawa seolah enggan terlelap, memelihara gema pertemuan yang tak memberi putusan. Orang-orang berbicara lebih pelan, seakan kata bisa melukai udara. Di sudut-sudut desa, lampu minyak menyala lebih lama bukan untuk bekerja, melainkan untuk berpikir. Di sebuah padepokan sunyi, Sunan Kalijaga memilih menyendiri. Kotak wayang dibiarkan tertutup. Ia duduk menghadap pintu terbuka, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Di kepalanya berputar wajah-wajah yang ia temui di tanah lapang. Mata yang berharap, tangan yang gemetar, dan suara yang menuntut jawaban sederhana atas perkara yang rumit. Apakah jembatan yang kubangun terlalu rapuh? Gumamnya. Pertanyaan itu tak meminta pembelaan, ia meminta kejujuran. Murid-muridnya resah. Mereka datang satu persatu, menawarkan penghiburan, menawarkan rencana. Guru, kita perlu menjelaskan lagi, kata seorang, atau berhenti sejenak, saran yang lain. Sunan Kalijaga mengangkat tangan, meminta hening. Bukan waktunya berbicara, ujarnya pelan. Bukan pula waktunya berhenti. Kita menunggu agar hati tak memimpin amarah. Di kota, Sunan Kudus merasakan tekanan dari arah berbeda. Para tokoh mendesak kepastian. Tanpa garis tegas, kebingungan membesar, kata mereka. Sunan Kudus mendengar dengan rahang mengeras. Ia paham maksud itu. Namun ia juga merasakan beban kata-kata Nia sendiri. Ketegasan yang ia jaga seperti pedang bermata dua melindungi, sekaligus berpotensi melukai. Malam itu, Sunan Kudus bermunajat lebih lama dari biasanya. Ia membuka lembar demi lembar hafalan, menimbang dalil dengan hati yang tak setenang dulu. Apakah lurus selalu berarti keras? Bisiknya. Pertanyaan itu datang tanpa undangan, memecah keyakinan yang selama ini kokoh. Kabar-kabar kecil menambah retak. Di sebuah desa, dua sahabat lama tak lagi duduk satu tikar. Di tempat lain, seorang khatib memilih diam demi menghindari tudingan. Bahkan anak-anak merasakan jarak. Mereka bertanya, mengapa orang dewasa berdebat tentang kebaikan dengan wajah tegang? Setiap kabar seperti ketukan kecil pada kaca, tak memecahkan, tetapi melemahkan. Pada suatu malam, Sunan Kalijaga bermimpi. Ia melihat jembatan kayu yang pernah hadir di mimpinya, kini dilalui banyak orang. Beberapa papan patah, orang-orang terjatuh, namun tenggen-tenggen lain menolong. Di seberang, tampak cahaya bukan menyilaukan, tetapi hangat. Ia terbangun dengan dada berdebar, menyadari satu hal, jembatan butuh perawatan, bukan pembakaran. Di waktu yang hampir bersamaan, Sunan Kudus pun bermimpi. Ia melihat jalan batu lurus yang ia yakini. Jalan itu kokoh, namun di bawah terik, beberapa orang berhenti, ragu melangkah. Ia ingin memanggil, tetapi suaranya tenggelam oleh panas. Ketika terbangun, ia menarik napas panjang. Jalan lurus butuh naungan, pikirnya, agar orang tak mundur sebelum sampai. Pagi hari membawa keputusan kecil. Sunan Kalijaga menolak undangan tampil. Beri aku waktu, katanya. Sunan Kudus membatasi khotbah publiknya, memilih majelis kecil. Kedua wali itu, tanpa saling berpesan, memilih jeda. Namun, jeda bukan tanpa rasa. Ada luka yang belum dibersihkan, ada gengsi yang belum dilepas. Suatu sore, seorang utusan datang membawa pesan misterius tanpa nama, tanpa cap. Isinya singkat. Datanglah ke tempat sunyi ketika bulan separuh. Datang tanpa pengikut. Utusan itu tak menunggu jawaban. Ia pergi sebelum ditanya. Sunan Kalijaga membaca pesan itu lama. Ia tahu tempat yang dimaksud, sebuah padepokan tua di antara hutan dan sungai, tempat orang-orang dahulu mencari kejernihan. Sunan Kudus menerima pesan serupa. Ia merasakan getar yang sama, bukan ancaman, melainkan undangan. Malam separuh bulan tiba. Sunan Kalijaga melangkah sendirian, meninggalkan kotak wayang.
Sunan Kudus berjalan tanpa santri, menanggalkan jubah kebesaran. Keduanya tiba hampir bersamaan, berhenti di ambang. Tidak ada salam panjang, hanya anggukan cukup untuk mengakui keberanian datang tanpa perisai. Mereka duduk berhadapan, sunyi merambat, air sungai berdesir, daun berbisik. Sunan Kudus membuka suara lebih dulu, rendah dan jujur. "Aku takut kehilangan arah," katanya. Sunan Kalijaga menjawab dengan nada yang sama, "Aku takut kehilangan hati." Pengakuan itu meruntuhkan sesuatu yang keras di antara mereka. Tidak semua luka sembuh malam itu, tidak semua pertanyaan terjawab, namun retak yang semula menganga, kini memperlihatkan celah cukup untuk cahaya masuk. Di luar padepokan, tanah Jawa masih berdebat. Tetapi di ruang sunyi itu, dua wali mulai menurunkan beban masing-masing. Persaudaraan yang retak belum pulih, namun ia berhenti berdarah. Dan di kejauhan, bulan separuh memantul di sungai, seolah berjanji, apa yang terbelah bisa dipersatukan jika keberanian mendahului kemenangan. Sunyi di padepokan itu bukan sekadar ketiadaan suaraya, seperti wadah yang menampung kejujuran. Api pelita bergetar pelan, memantulkan bayang dua sosok yang duduk berhadapan tanpa jarak kebesaran. Sunan Kalijaga memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Di seberangnya, Sunan Kudus menunduk. Kedua tangannya bertaut, seolah menimbang kata yang ingin keluar. Malam itu, tidak ada debat, tidak ada dalil yang dipertontonkan. Yang ada hanyalah munajat panjang, lirih, dan jujur. Mereka berdiri bergantian, lalu sujud di atas tikar pandan yang sudah memudar warnanya. Doa-doa mengalir dengan nada berbeda, namun menuju arah yang sama. Sunan Kalijaga merasakan beban di dadanya melunak. Dalam sujudnya, ia melihat kembali jembatan kayu itu kini dengan tali pengaman di sisi, dengan papan-papan yang diperbaiki oleh tangan-tangan bersama. Orang-orang menyeberang lebih yakin. Di ujung, cahaya menunggu tanpa memaksa. Ia membuka mata dengan satu kesadaran. Simbol harus dijaga oleh batas. Agar makna tidak tercecer, Sunan Kudus pun tenggelam dalam munajatnya sendiri. Ia melihat jalan batu lurus itu, kini dinaungi pepohonan. Orang-orang berjalan lebih jauh, tidak kepanasan, tidak ragu. Jalan itu tetap lurus namun ramah. Ketika bangkit dari sujud, dadanya terasa lapang oleh pengertian yang tak mengurangi ketegasan. Mereka duduk kembali, hening menunggu, lalu pecah oleh suara Sunan Kudus yang rendah. "Aku melihat," katanya pelan, "ketegasan bisa menjadi penutup jika tak dibarengi kasih." Ia berhenti sejenak, menatap api pelita. "Aku takut lunak, lalu membiarkan batas kabur." Sunan Kalijaga mengangguk. "Aku pun takut simbol menjadi selimut," balasnya. "Menutup arah jika tak diberi penunjuk." Kata-kata itu tidak saling menyerang, mereka saling melengkapi. Dari percakapan yang mengalir tanpa paksaan, lahirlah kesepakatan kecil, bukan dokumen, bukan pengumuman. Hanya niat. Sunan Kalijaga berjanji menegaskan arah setiap kisah, menyebut batas dengan terang, meski lewat bahasa yang lembut. Sunan Kudus berjanji memberi naungan pada ketegasan, membuka pintu dialog sebelum palu keputusan. Menjelang fajar, mereka keluar dari padepokan. Udara dingin menyambut. Sungai memantulkan garis cahaya pertama. Tidak ada pelukan, tidak ada sumpah. Cukup senyum, tipis cukup untuk tahu bahwa malam ini telah menggeser sesuatu yang besar. Namun, penyingkapan sejati belum selesai. Ketika keduanya kembali ke tempat masing-masing, kabar lama menyusul dengan wajah baru. Di desa-desa, bisik-bisik berubah menjadi pertanyaan. Apakah mereka berdamai? Apakah ada yang berubah? Orang-orang menunggu tanda, bukan penjelasan panjang. Sunan Kalijaga memulai dengan langkah kecil. Di pendopo, ia kembali berkisah, kali ini disertai penegasan. Ia berhenti di tengah cerita, menyebutkan arah, menyebutkan batas. Tidak semua senang, tetapi banyak yang merasa aman. "Aku mengerti," kata seorang petani usai majelis. "Sekarang aku tahu kemana melangkah." Sunan Kudus juga bergerak. Di majelis kecil, ia membuka ruang tanya. Ia mendengar kegelisahan tanpa menghakimi. Ketika ada yang bertanya tentang simbol, ia menjawab dengan sabar, menjelaskan bahaya sekaligus manfaat, syarat sekaligus tujuan. Beberapa santri terkejut, namun mereka belajar.
Ketegasan tidak kehilangan wibawa ketika mendengar. Meski begitu, tidak semua menerima perubahan. Ada yang merasa dihianati, ada yang kecewa, karena drama mereda. Di satu sudut Jawa, seorang tokoh yang keras menyebar kabar miring mengatakan, perdamaian itu lemah. Kabar itu berjalan cepat, mencari api baru. Sore hari, seorang utusan datang tergesa. Guru, katanya pada Sunan Kalijaga. Mereka menunggu, ingin kepastian di hadapan umum. Sunan Kalijaga terdiam. Ia tahu, panggung bisa menyatukan atau memecah kembali. Di kota, Sunan Kudus menerima pesan serupa. Ia menatap langit yang mulai memerah. Jika kita tampil, katanya pada dirinya sendiri, kita harus siap disalahpahami. Namun ia juga tahu, diam terlalu lama memberi ruang pada kebisingan. Malam itu, keduanya berdoa lagi sendiri, namun seirama. Tidak ada mimpi besar. Tidak ada tanda gemuruh. Hanya ketenangan yang meminta keberanian. Fajar berikutnya akan menuntut mereka berdiri bersama atau membiarkan celah terisi oleh suara yang tidak mereka kehendaki. Dan ketika matahari naik, tanah Jawa kembali menahan napas. Sebuah pertemuan baru disiapkan. Kali ini, bukan untuk menguji siapa benar melainkan apakah kebijaksanaan bisa dibagikan tanpa kehilangan arah. Jawaban itu tinggal selangkah lagi. Tipel pagi itu, embun belum sepenuhnya pergi ketika kabar menyebar. Dua wali akan berdiri bersama, bukan untuk beradu, bukan untuk menguji, melainkan untuk berbicara. Tanah lapang yang sama kembali dipilih tempat yang dulu menegang, kini menunggu dengan harap yang rapuh. Orang-orang datang lebih tertib, tidak ada sorak, tidak ada teriakan, seolah Jawa belajar dari luka. Di sisi timur, Sunan Kudus tiba dengan langkah tenang. Wajahnya tidak sekeras dulu, namun tetap kokoh. Di sisi barat, Sunan Kalijaga datang tanpa kotak wayang. Tangannya kosong, sebuah isyarat yang segera dibaca banyak orang. Mereka berhenti di tengah, berhadapan, lalu menoleh ke arah rakyat. Sunyi, mengembang. Sunan Kudus membuka dengan suara rendah. Jelas, kita pernah berdiri di tempat ini dengan panas, katanya. Hari ini kita berdiri dengan niat. Ia tidak menyebut kesalahan siapapun. Ia menyebut tujuan, keselamatan hati, dan arah yang terang. Beberapa santri menghela napas lega. Sunan Kalijaga menyambung, kita pernah berbeda jalan, ucapnya. Hari ini kita menunjukkan tujuan. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, petani, pedagang, ibu-ibu, anak-anak. Jika kisahku pernah membuat kalian lupa arah, itu bukan maksudku. Kata-kata itu sederhana, namun jujur. Seorang lelaki tua berdiri, suaranya gemetar. Apakah kami harus memilih? Tanyanya. Pertanyaan itu menohok pertanyaan yang lama menggantung. Sunan Kudus menggeleng. Tidak, jawabnya. Kalian memilih kebaikan. Ia menoleh ke Sunan Kalijaga. Dan kebaikan punya banyak pintu. Sunan Kalijaga mengangguk. Namun semua pintu menuju ruang yang sama, katanya. Dan ruang itu punya aturan. Kerumunan bergumam bukan gelisah, melainkan mengerti. Untuk pertama kalinya, perbedaan tidak terdengar seperti jurang. Ia terdengar seperti dua tepi yang membentuk sungai. Sunan Kudus lalu berbicara tentang batas, tentang ibadah yang tidak bisa ditawar, tentang arah yang harus jelas. Ia menyebutkan dengan tegas, tanpa menuding. Sunan Kalijaga menyambung dengan hikmah tentang bagaimana menyampaikan batas itu kepada hati yang belum siap, tanpa mengaburkannya. Mereka tidak saling menyela, mereka saling menguatkan. Seorang pemuda yang dulu berteriak buktikan, kini mengangkat tangan. Jika jalan berbeda, katanya, bagaimana kami melangkah bersama? Pertanyaan itu bukan tantangan, melainkan permohonan. Sunan Kalijaga menjawab dengan perumpamaan singkat. Bayangkan sawah, katanya. Air mengalir dari dua saluran, namun bertemu di petak yang sama. Selama pematang dijaga, padi tumbuh. Sunan Kudus menambahkan, pematang itulah batas, senyap, lalu angin berembus lembut, menyejukkan. Tidak ada tanda gaib, tidak ada gemuruh, justru ketenangan itu sendiri terasa seperti jawaban. Pertemuan hampir usai ketika seorang ibu maju membawa anak kecil. Ia takut datang ke masjid, katanya lirih. Takut salah? Sunan Kudus berjongkok, menatap anak itu. Datanglah, ujarnya lembut, belajar pelan,
Sunan Kalijaga tersenyum, menepuk pundak si kecil, dan bertanya, tambahnya, kami akan menjawab. Adegan itu memecah sisa-sisa kekakuan. Orang-orang tersenyum, beberapa menangis diam-diam. Ketegangan yang lama terpelihara akhirnya menemukan jalan keluar bukan lewat kemenangan, melainkan penerimaan. Namun kebijaksanaan selalu diuji. Dari tepi kerumunan, beberapa orang berbisik kecewa. Mereka menginginkan garis keras, ingin panggung panas. Mereka pergi lebih awal, membawa kekecewaan. Sunan Kudus melihatnya, lalu berkata pelan, tidak semua akan tinggal. Sunan Kalijaga menjawab, yang tinggal akan bertumbuh. Menjelang siang, pertemuan ditutup. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada kesepakatan tertulis. Hanya satu pesan yang berulang. Tujuan sama, jalan bisa berbeda, batas harus dijaga, hikmah harus menyertai. Saat kerumunan bubar, dua wali itu berdiri sejenak berdua. Sunan Kudus berkata, aku belajar hari ini. Sunan Kalijaga tersenyum, aku juga. Mereka tidak perlu menambahkan apapun. Di desa-desa, perubahan mulai terasa. Masjid kembali membuka pintu pada jam yang sama. Majelis menjadi tempat bertanya, bukan menghakimi. Tidak sempurna tetapi bergerak, dan gerak itu yang penting. Sore hari, matahari condong, mewarnai lapang dengan emas lembut. Tanah Jawa menghela napas panjang, napas lega. Bukan karena semua selesai, melainkan karena arah kembali tampak. Dan ketika bayang memanjang, tersisa satu hal. Warisan apa yang akan mereka tinggalkan? Jawabannya menunggu di langkah terakhir di episode penutup yang akan mengikat perbedaan menjadi pelajaran abadi. Satu langkah lagi. Pagi itu, tanah Jawa terbangun dengan rasa yang berbeda. Tidak ada kabar gemuruh, tidak ada undangan terbuka. Namun sesuatu telah berubah seperti udara setelah hujan pertama. Orang-orang keluar rumah dengan langkah lebih ringan. Di pasar, senyum kembali muncul. Di serambi masjid, sapaan kembali terdengar. Di sebuah pendopo sederhana, Sunan Kalijaga duduk menghadap timur. Kotak wayang ada di sampingnya, tertutup rapih. Ia tidak membukanya. Ia hanya memandang cahaya pagi yang menyelinap. Mengingat wajah-wajah kemarin, anak kecil yang berani bertanya, ibu yang menemukan keberanian datang, pemuda yang belajar menahan suara. Warisan, gumamnya, bukan pada alat, tetapi pada arah. Di kota, Sunan Kudus menata majelis kecil. Ia meminta para santri duduk melingkar, tanpa mimbar tinggi. Hari ini, katanya, kita belajar mendengar. Beberapa santri terkejut, namun patuh. Ia memulai dengan ayat, lalu menambahkan penjelasan tentang hikmah, kapan tegas berdiri, kapan lembut merangkul, batas tetap batas, ucapnya. Namun pintu masuknya perlu bijaksana. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan yang tak meledak, namun menetap. Sunan Kalijaga kembali berkisah kali ini dengan penegasan yang lebih terang. Ia berhenti sejenak di tengah cerita, menyebutkan arah, menyebutkan batas. Orang-orang mencatat, bukan dengan tinta, melainkan dengan kesadaran. Sementara Sunan Kudus memperluas ruang tanya. Ia tidak mengurangi ketegasan, tetapi menambahkan naungan. Orang-orang berani datang tanpa rasa takut disalahkan. Tidak semua hal berjalan mulus. Ada yang masih ragu, ada yang menunggu kesalahan. Di satu desa, seorang tokoh mencoba menghidupkan kembali perpecahan dengan cerita lama. Namun, cerita itu tak lagi menemukan api. Orang-orang mendengar, lalu bertanya, apa tujuannya? Pertanyaan sederhana itu mematikan bara. Suatu sore, kedua wali bertemu kembali bukan di lapang, melainkan di tepi sawah. Tidak ada saksi banyak, hanya angin, padi, dan langit yang memerah. Kita tidak menutup perbedaan, kata Sunan Kudus, kita menatanya. Sunan Kalijaga tersenyum. Agar perbedaan menjadi jalan, bukan jurang. Mereka sepakat pada satu hal yang sederhana namun berat. Warisan dakwah harus bisa hidup tanpa mereka. Maka mereka menyiapkan murid, bukan pengganti. Mereka menanamkan prinsip, bukan ketergantungan. Jika suatu hari kisah disalahgunakan, pesan Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya, kembalikan ke arah. Jika suatu hari ketegasan melukai, pesan Sunan Kudus kepada santrinya, kembalikan ke kasih. Musim berganti, panen datang. Di sawah yang sama, air mengalir dari dua saluran.
bertemu di petak yang terjaga. Padi tumbuh, orang-orang melihat, lalu mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Pada sebuah malam tenang, Sunan Kalijaga membuka kotak wayang. Ia tidak menggelar pertunjukan. Ia hanya menata tokoh-tokoh itu dengan rapi, lalu menutupnya kembali. Waktunya, bisiknya. Di kota, Sunan Kudus memadamkan pelita lebih awal, lalu duduk dalam gelap sejenak merayakan ketenangan yang tidak membutuhkan sorotan. Kabar tentang keduanya tidak lagi heboh. Dan justru disitulah warisan bekerja. Masjid kembali ramai dengan saf yang rapat. Majelis menjadi ruang bertanya. Anak-anak tumbuh dengan keberanian mencari makna, bukan takut salah. Orang dewasa belajar bahwa kebenaran tidak harus diteriakan untuk didengar. Di suatu pagi yang cerah, seorang pengelana bertanya kepada penduduk, "Bagaimana dakwah di sini?" Penduduk itu tersenyum. "Kami belajar berjalan," jawabnya. "Ada peta, ada penunjuk, ada jembatan. Kami memilih melangkah." Tanah Jawa menatap ke depan bukan tanpa perbedaan, bukan tanpa ujian, namun dengan bekal yang cukup, arah yang jelas, dan hati yang terbuka. Itulah warisan yang ditinggalkan, bukan kisah tentang siapa benar, melainkan pelajaran tentang bagaimana kebenaran disampaikan. Dan ketika angin berdesir melewati padi, seolah terdengar bisik yang sama. Kebaikan tumbuh paling subur ketika ketegasan bertemu hikmah, dan persaudaraan diletakkan di atas kemenangan.